Bismillah walhamdulillah, merupakan hidayah dari Allah karena video ini ada di beranda sahabat sekalian. Mari sampaikan sholawat serta salam kita kepada Nabiullah di kolom komentar sebagai wujud cinta kita. Dengan sholawat tersebut semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Sahabat-sahabat kisah Islami terkini yang dimuliakan Allah. Mari dengarkan dan meresapi kisah-kisah Islami yang penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Di suatu kampung, terdapat sungai yang cukup melimpah dengan ikan yang beraneka ragam jenisnya mulai dari ikan cetol, ikan sephat, ikan nila, ikan ceplek, dan ikan bandeng serta ikan lele yang sering bikin putus senar pancing. Biasanya, penduduk setempat menangkap ikan dengan cara menjala atau memancing. Namun, ada juga yang menggunakan potas untuk mendapatkan ikan dengan cepat dan dalam jumlah banyak. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana hukum menggunakan potas untuk menangkap ikan di sungai dan apakah hukumnya memakan ikan yang ditangkap dengan cara tersebut? Karena, menurut pengalaman kami, ikan yang ditangkap dengan potas rasanya kurang gurih dan berbeda dengan ikan yang diperoleh melalui menjala atau memancing. Banyak cara dilakukan oleh para pencari ikan agar bisa mendapatkan ikan yang banyak. Namun sering juga kita dapati sebagian dari mereka, karena ingin cepat mendapatkan ikan yang banyak, melakukan jalan pintas dengan memakai potasium cyanide atau dikenal dengan potas, yakni sejenis obat cairan racun. Pemotasan ikan dianggap merupakan cara yang paling cepat untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat. Akibatnya, banyak ikan yang pingsan bahkan mati, baik yang sudah besar maupun yang masih kecil. Dampak lainnya adalah adanya pencemaran air sungai, merusak kehidupan hayati perairan, dan kelangkaan ikan sehingga menyebabkan orang-orang yang biasa mengantungkan hidupnya dengan menjala ikan di sungai mengalami kesulitan mencari ikan, antara energi yang dikeluarkan tidak seimbang dengan apa yang didapatkan, bahkan tak jarang mereka pulang dengan tangan hampa. Dengan kata lain, tindakan pemotasan ikan di sungai merupakan salah satu bentuk aksi perusakan bumi. Padahal dalam Al-Quran Allah melarang aksi perusakan di bumi. Allah berfirman, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Surat Al-Araf 85, larangan untuk melakukan perusakan di muka bumi adalah larangan yang mencakup semua jenis perusakan, seperti perusakan terhadap air, tanah, hewan, jiwa, harta benda, nasab, akal, dan agama. Jika pemotasan ikan merupakan tindakan yang haram dan dilarang karena dapat merusak kehidupan hayati perairan, lantas bagaimana memakan ikan yang dihasilkan dengan cara memotas? Sebelum menjawab dengan jelas perlu diketahui bahwa tak hanya haram menangkap ikan dengan bahan kimia juga diancam pidana. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam Pasal 84 bahwa menangkap ikan dengan bahan berbahaya diancam pidana penjara maksimal 6 tahun serta denda maksimal 1,2 miliar rupiah. Menanggapi bagaimana memakan ikan yang dihasilkan dengan cara memotas ini, kami akan mengajukan pandangan bahwa Imam Malik berkata, ketika ditanya mengenai ikan yang ada di dalam kolam yang sedikit airnya, kemudian ditaburkan ke dalamnya saikaran, sejenis tumbuhan yang dapat menyebabkan ikan-ikan mabuk sehingga dapat dengan mudah ditangkap. Dalam kasus ini Imam Malik cenderung melarang cara tersebut dan memakruhkan untuk mengkonsumsi ikannya karena berpotensi membahayakan bagi sebagian orang yang mengkonsumsinya. Wasu'ila Malikun an hitanin fi birakin yaqilu ma'uh afayutrahu fiha saikaranu. Imam Malik pun pernah ditanya tentang ikan yang ada kolam-kolam yang sedikit airnya, kemudian ditabur di atas saikaran, sejenis tumbuhan, sehingga memabukkan ikan-ikan dan bisa diambil dengan mudah. Lantas, bagaimana pendapat Anda, apakah ikan-ikan tersebut boleh dimakan? Beliau pun menjawab, hal itu tidak membuatku tertarik. Kemudian beliau bertanya, apakah hal tersebut menimbulkan kekhawatiran atas orang-orang yang memakannya? Lantas dikatakan kepadanya, tidak, sungguh hal itu telah dibuktikan secara empiris dan tidak membahayakan. Imam Malik pun kemudian berkata, hal itu tidak membuatku tertarik dan nampak beliau tidak menyukainya. Lantas beliau pun berkata, ini adalah perilaku orang ajam. Imam Malik pun memakruhan untuk memakan ikan-ikan tersebut karena adanya kekhawatiran bisa membahayakan orang-orang yang mengkonsumsinya. Lantas bagaimana dengan memakan ikan yang dipotas? Potas dan saikaran sama-sama memabukkan ikan, bahkan potas bukan hanya memabukkan tetapi juga bisa membunuh ikan itu sendiri.
Jika pandangan Imam Malik tersebut kita tarik ke dalam konteks pertanyaan di atas, maka jawabannya adalah makruh memakan ikan yang dipotas karena berpotensi membahayakan kesehatan orang yang memakannya. Namun jika memang benar-benar membahayakan, maka hukumnya adalah haram. Demikian jawaban yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Bagi para pencari ikan, gunakan cara-cara yang wajar dan tidak merusak kehidupan hayati perairan. Tak hanya haram menangkap ikan dengan bahan kimia, juga diancam pidana serta denda maksimal sebesar 1,2 miliar rupiah. Sebagai alternatif, marilah kita kembali ke cara-cara tradisional yang lebih ramah lingkungan. Menjala dan memancing mungkin memerlukan lebih banyak kesabaran dan usaha, namun metode ini tidak hanya melestarikan sumber daya ikan, tetapi juga menjaga ekosistem sungai tetap seimbang. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa anak cucu kita masih bisa menikmati kekayaan alam yang sama seperti yang kita nikmati hari ini. Sahabat kisah Islami yang dimuliakan Allah, mari kita bergandengan tangan menjaga kelestarian lingkungan kita. Ingatlah bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada masa depan. Saya mengajak semua warga untuk berkomitmen menangkap ikan dengan cara yang benar dan berkelanjutan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kesadaran untuk selalu menjaga amanah yang telah diberikannya kepada kita. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Kita lanjutkan ya sahabat kisah Islami terkini. Terus dukung channel ini dengan subscribe dan like dan berkomentar agar channel ini semakin berkembang. Suatu hari, Nabi Sulaiman merasa sangat bangga dan bersyukur dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Nabi Sulaiman lalu meminta izin kepada Allah supaya diperkenankan untuk memberi makan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Allah pun menjawab, "Engkau tidak mungkin sanggup." Namun, Nabi Sulaiman tak menyerah begitu saja. Ia kembali memohon kepada Allah, "Jika begitu, ya Allah, izinkanlah hamba melakukannya sehari saja," kata Nabi Sulaiman. Kemudian, Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk memberi makan seluruh makhluk hidup selama 1 hari. Kepada para pasukannya tersebut, Nabi Sulaiman meminta mereka untuk menyediakan hidangan berupa berbagai makanan lezat. Pasukan Nabi Sulaiman lalu mempersiapkan hidangan tersebut selama berhari-hari. Para pasukan Nabi Sulaiman kemudian bekerja hingga makanan yang sudah disiapkan saling bertumpuk di padang tersebut. Akhirnya, persiapan selama 40 hari itu tuntas. Allah lantas bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Sulaiman, siapakah yang akan engkau beri makan terlebih dahulu?" tanya Allah. Nabi Sulaiman kemudian menjawab, "Makhlukmu ada di darat dan di laut, wahai Allah." Allah lalu memanggil ikan nun serta memerintahkannya untuk memenuhi undangan dari Nabi Sulaiman tersebut. Ikan nun tersebut kemudian bergerak menghampiri kumpulan makanan yang sudah disiapkan oleh Nabi Sulaiman. Ikan nun itu berkata, "Wahai Sulaiman, hari ini Allah memberi rezeki melalui tanganmu." Nabi Sulaiman kemudian mempersilakan ikan nun tersebut untuk menikmati hidangannya. Kepada ikan nun, Nabi Sulaiman berkata, "Silakan makan." Setelah dipersilahkan serta diizinkan untuk menikmati makanan yang telah disiapkan, ikan nun melahap makanan yang menggunung itu. Meski demikian, rupanya porsi makan ikan nun sungguh sangat besar, sehingga gunungan makanan tersebut dapat habis dalam waktu sekejap saja. Semua makanan yang sudah disiapkan selama 40 hari lamanya itu tak bersisa dan berhasil membuat Nabi Sulaiman dan para pasukannya terheran-heran. Setelah menghabiskan semua makanan yang disediakan, berkatalah ikan nun tersebut, "Sulaiman, buatlah aku kenyang. Aku masih lapar." Nabi Sulaiman lalu bertanya dengan bingung, "Kau belum kenyang?" "Hingga kini, aku belum kenyang," kata ikan nun. Mendengar jawaban dari ikan nun tersebut, Nabi Sulaiman tidak dapat berkata-kata. Pada saat itu juga, Nabi Sulaiman bersimpuh serta menunduk takluk pada kekuasaan Allah. Ia kemudian bersujud sembari berucap, "Maha suci Allah yang menjamin rezeki semua makhluknya dari jalan yang tidak terpikirkan." Melalui sujudnya, Nabi Sulaiman mengakui bahwa tak akan ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah dalam memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Terus dukung channel ini dengan subscribe dan like dan berkomentar agar channel ini semakin berkembang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.